Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat? Semoga semua selalu baik ya. Selamat datang di channel Jairina Fauziah. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya merawat bayi. Nah, buat bunda-bunda yang baru melahirkan, pasti merasakan ya bayi yang sering menangis. Nah, jangan heran ya bun ya, karena memang bahasa bayi itu bahasanya menangis. Jadi apapun yang dirasakan bayi, pasti yang dia lakukan adalah menangis. Nah, tugas bunda-bunda adalah mengetahui penyebab bayi bisa menangis, sehingga bunda bisa mengatasinya dan membuat bayi tenang kembali. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih penyebab bayi menangis, terus bagaimana cara meredakan tangisan bayi tersebut. Lalu, jika bayi menangis tanpa sebab, kita harus apa? Nah, bunda-bunda tonton sampai selesai ya, biar tidak ada info yang terpotong-potong. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu supaya bunda-bunda dapat menerima info-info terbaru dari channel ini. Nah, penyebab bayi menangis bisa bermacam-macam ya bun. Penyebabnya antara lain, yang pertama bisa karena lapar. Nah, jika karena lapar, kita bisa langsung menyusuinya dan bayi bisa langsung tenang kembali. Yang kedua, karena bayi haus. Sama aja ya bun, kita bisa langsung menyusuinya. Yang ketiga, bayi merasa tidak nyaman. Ya, mungkin di sekelilingnya ada mainan yang membuatnya terganggu, ataupun bisa jadi bayinya pipis atau pup ya, dilihat popoknya mungkin sudah waktunya diganti, kita bisa langsung menggantinya. Yang keempat, karena nyeri atau sakit. Nah, jika dirasa bayi terasa panas ataupun ada bagian badan yang sakit, kita bisa segera membawanya ke dokter ya bun. Yang kelima, bayi terlalu capek. Nah, kita kan biasanya nganggapnya gini ya, di siang hari kita terus aja ajak bayi bermain supaya malam dia bisa nyenyak tidur. Padahal itu salah ya bun. Harusnya bayi nggak terlalu capek di siang hari. Jadi kita aktivitasnya biasa aja, ajak main secukupnya aja. Jangan sampai terlalu capek. Kalau terlalu capek nanti badannya sakit. Nah, malamnya dia nggak akan bisa tidur. Yang keenam, bayi nggak suka gelap. Jadi misalkan ruangannya agak gelap, kita bisa langsung menyalakan lampu tambahan ya, biar bayi merasa aman karena terang. Nah, yang ketujuh, bayi merasa sendiri. Nah, jika bayi merasa sendiri, kita bisa langsung mendekapnya, kita bisa langsung peluk ya, langsung gendong. Jadi bayi nggak merasa sendiri lagi. Yang kedelapan, bisa jadi karena bosan. Nah, kalau bayi bosan, kita bisa langsung ajak bicara dengan pelan, ajak bicara perlahan. Lalu kita juga bisa menggendongnya. Kita bisa ajak bayi keluar kamar, atau mungkin keluar rumah, di teras rumah. Jika penyebabnya bosan, bisa reda dengan cara seperti itu. Nah, yang kesembilan, suasana di rumah bising atau ribut. Nah, jadi bisa jadi bayi tidak suka dengan suasana bising tersebut atau belum terbiasa. Kita bisa menghentikan suara bising tersebut atau ribut-ribut tersebut. Yang ke-10, karena kolik ya atau nyeri. Nah, untuk kolik sendiri nanti saya akan ada video pembahasan tersendiri tentang kolik ini ya. Nah, jika kita sudah tahu penyebab bayi menangis,
kita bisa dengan mudah menenangkannya. Dan kita nggak perlu khawatir lagi. Ketenangan bunda pun yang paling utama, bun. Jadi kalau anak nangis itu bunda nggak boleh panik, nggak boleh cemas berlebihan. Bunda harus biasa aja, tenang, pokoknya harus tenang. Kalau bunda tenang, nanti energi positifnya akan nyampe ke bayinya. Bayi pun akan merasa tenang. Tapi kalau bunda merasa cemas, bayi pun akan semakin cemas dan semakin menangis. Nah, selain itu ada 5 tips juga nih menghentikan tangisan bayi. Yang pertama, bedong bayi. Nah, bedong bayi supaya bayi bisa merasa hangat ya bun ya. Bayi baru lahir kan biasanya kedinginan tuh, jadi kita harus membedongnya. Tapi ingat ya bun, bedongnya yang longgar saja supaya bayi masih bisa bergerak. Yang kedua, gendong bayi dengan posisi miring atau tengkurap. Nah, biasanya bayi langsung enak tuh, langsung tenang kalau digendongnya kayak gitu. Soalnya dia merasa seperti di dalam kandungan. Posisi bayi di dalam kandungan kan miring dan tengkurap ya bun. Nah, yang ketiga, ayunan lembut ke kiri dan ke kanan. Jadi maksudnya bunda bisa menggendong bayi sambil diayun-ayun ke kiri ke kanan, tapi pelan-pelan ya bun. Jangan sampai kalau keras-keras kan nanti bayinya jadi terganggu. Yang keempat, kita bisa bikin suara kayak gini nih. Jadi kayak gitu. Kata dokter ahli nih bun ya, di dalam perut kan bayi itu 9 bulan ya di dalam perut. Nah, yang didengar bayi itu suara usus, suara kayak gitu. Jadi kalau bayi ngedengar suara sus gitu, dia ngerasa aman, dia ngerasa di dalam perut. Nah, yang kelima, menghisap. Jadi sudah naluri alami bayi kalau bayi itu senang menghisap. Jadi misalkan dia nangis terus, disusuin gak mau, kita bisa letakkan jari kita di mulutnya. Tapi ingat ya bun, jari kitanya harus benar-benar bersih, baru kita letakkan di mulutnya. Insya Allah tenang. Nah, itu tips-tips untuk meredakan tangisan yang kita tahu penyebabnya. Nah, gimana bun jika bayi menangis secara tiba-tiba terus tanpa sebabnya? Apa yang harus kita lakuin? Kita bingung kan bun ya? Nah, sama aja sih seperti yang tadi. Kita bisa memberinya pelukan. Jadi bayi digendong, dipeluk, dekat biar kena di dada kita. Terus kita juga bisa memperdengarkan musik ya. Kalau saya biasanya diperdengarkan murotal Al-Quran ataupun sholawat. Bunda-bunda juga bisa perdengarkan musik ya, atau kita nyanyiin, kita sendiri yang nyanyiin. Nah, terus kita juga bisa memberikannya pijatan ya. Jadi misalkan bayi nangis terus nih, mungkin aja badannya sakit atau mungkin lelah ya, kita bisa memberikan bayi tersebut pijatan ya bun. Tapi ingat, pijatannya itu benar-benar lembut, pijatannya pelan-pelan. Nah, pijatan ini bisa membuat bayi tenang, bayi rileks, dan bayi merasa kita ada dengan mereka. Jadi bayi merasa aman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pengalaman saya merawat bayi. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya sama bunda-bunda semua. Dan yang paling penting, bunda-bunda semua harus happy ya, harus tetap positif. Walaupun capek, walaupun bergadang tiap hari, bunda-bunda harus semangat. Nggak akan lama kok
gak akan lama, 2 bulan atau 3 bulan insya Allah bayi sudah bisa tidur normal. Nah, kalau bunda-bunda ada yang minta tips-tips yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya bun, nanti akan saya buatkan videonya. Segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.